Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fitri, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun dan dimanapun Sobat Fitri mendengarkan acara ini. Sobat Fitri, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami sebelum kalian mulai bertanya-tanya. Siapa sih kami? Acara apa sih ini? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baik kita perkenalkan dulu yuk. Halo, perkenalkan saya Elvin. Saya dari instansi BP3D. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Saya selaku peranata komputer muda di sana yang mengemban tugas mulai dari memperbaiki, memelihara, serta memberi pengetahuan tentang cara penggunaan teknologi, tentunya bagi yang belum mengerti. Saya Wahyu Mas Mudiono. Saya dari instansi Puskesmas Ranai, bertugas sebagai perawat gigi yang melayani kesehatan gigi dan mulut di wilayah Puskesmas Ranai, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Ya, perkenalkan, saya Tri Ardi Gunawan, instansi PUPR. Jabatannya yaitu Pelaksana Terampil Teknik Jalan dan Jembatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Oke, yang terakhir nih, ada wanita satu-satunya yang berada di sini. Kita sapa dulu ya. Hai Mbak Mary. Halo, saya Mary Astesia Deswita. Saya dari instansi Puskesmas Pulau Tiga Barat. Profesi saya sebagai bidan, dan saya mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, kesehatan remaja, kesehatan lansia, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi wanita, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kami berempat adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021. Oke rekan-rekan, kita akan mulai perbincangan kita ya. Supaya rekan-rekan tidak bingung, saya akan sampaikan dulu kepanjangan dari ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penerapan dari nilai ANEKA yaitu dengan membangun revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Wah, topik menarik ini ya. Setahu saya, revolusi mental merupakan cara pandang kita terhadap bangsa, merubah pola pikir, sikap-sikap, dan perilaku kita. Ya tentunya sebagai anak bangsa, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oh, berarti revolusi mental juga dapat dikatakan sebagai gerakan hidup baru bangsa Indonesia ya? Jadi, contohnya apa aja sih? Yang aku tahu sih, kita harus mempunyai integritas, etos kerja, dan saling gotong royong. Oke, saya sekarang paham bahwa revolusi mental itu mempunyai hubungan yang erat dengan ANEKA. Nah, supaya lebih jelas dan semakin paham, gimana kalau kita bahas satu-satu ya? Coba dari kamu dulu, Pin. Apa saja yang kamu tahu tentang integritas? Saya akan membahas tentang integritas. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan penguatan sistem integritas dan integritas pegawai aparatur sipil negara, bahwa untuk mendukung sistem integritas dan penguatan integritas pegawai aparatur sipil negara diperlukan suatu panduan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara pada masing-masing instansi pemerintah. Nah, ternyata di dalam peraturan juga menuntut kita untuk menerapkan integritas dalam diri kita. Wah, sampai dibunyikan dalam bentuk aturan juga ya teman-teman.
Iya nih, ternyata begitu pentingnya sikap integritas berperan dalam diri kita. Wah, saya juga baru tahu nih, Pin. Makasih lo udah ngasih wawasan kita tentang kebijakan dari menteri-menteri kita. Ya. Sekarang aku mulai paham. Menurut kamu, seberapa penting sih, Vin, sikap integritas dalam pekerjaan kita? Menurut saya sih, integritas itu harus menjadi prinsip hidup bagi saya. Kalau kita tidak memiliki integritas, maka kita tidak akan dipercaya oleh siapa saja. Kalau nggak dipercaya sama rekan misalnya, pastinya sulit dong untuk kita bisa bekerja sama dengan rekan kerja kita sendiri. Nah, sedang pekerjaan kita di pemerintah ini harus selalu bersinergi. Jadi, harus selalu bekerja sama dengan siapapun untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tanpa kerjasama, saya rasa sih tidak bisa membuat suatu inovasi, suatu perubahan, yaitu seperti revolusi mental, yang menurut kita harus mengubah pola pikir kita agar menjadi think smart dalam segala hal, termasuk dalam sikap-sikap kita. Jadi begitu teman-teman. Jadi menurutmu nih, Pin, penerapan apa yang akan kamu lakukan di lingkungan kerja kamu? Untuk soal penerapan sih, yang pertama kita harus taat pada aturan yang berlaku tentunya. Seperti hal kecil, tidak boleh telat, nggak boleh lebih duluan pulang. Ya kita harus tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Yang kedua, kita harus jujur. Kita harus terbuka, bercerita tentang semua hal, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pekerjaan, sehingga rekan kita bisa tahu apa masalah dan kendala kita. Nah, Pin, apakah sering kamu menemukan dampak negatif ketika kamu sudah berintegritas, berkata jujur? Apa sih kendala-kendala yang kamu rasakan? Boleh cerita sedikit nih ya. Wah, ada sih. Tapi boleh dong, masa enggak? Hambatan-hambatan atau dampak negatif pastinya selalu ada ya. Kadang seperti contoh kecil yang berkaitan dengan rekan kerja nih. Ya, dia terlambat atau malas mengerjakan tugas. Jadinya saya harus lapor dong kepada pimpinan bahwasanya rekan saya ini bersikap tidak baik dan tidak mau bekerja sama. Selalu datang terlambat, bersikap seenaknya. Tentunya akan menghalangi pekerjaan toh. Ya mungkin yang tadinya biasa saja sama saya bisa jadi dia marah atau tidak ramah lagi sama saya. Ya resikonya seperti itu. Tapi kan kita harus tetap bersikap sebagaimana semestinya. Dan nantinya pun saya berharap teman saya juga sadar bahwa saya melakukan tindakan seperti itu ya untuk jadi lebih baik lagi kita semuanya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang etos kerja. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, seperti karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Dalam artian sederhana, etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Nah, seseorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah. Begitupun sebaliknya. Mendengar penjelasan kamu nih yo, apakah etos kerja itu penting untuk ASN seperti kita? Kalau menurut saya sih penting. Etos kerja merupakan hal penting yang harus kita miliki sebagai ASN, yang menentukan baik atau buruknya hasil pekerjaan kita. Contoh yang paling simpel bisa dilihat dari profesi saya sebagai petugas kesehatan. Jika saya tidak memiliki etos kerja dalam memberikan pelayanan, maka akan berdampak tidak maksimalnya pelayanan kepada pasien. Itu menurut pandangan saya. Bagaimana kalau menurut Ibu Mary? Ada tanggapan yang lain? Kalau saya sih setuju, karena kebetulan saya bekerja di bidang yang sama dengan Wahyu, sama-sama di bidang kesehatan. Oke, sekarang kita udah paham ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu gotong royong. Kalau dari kamu, apa yang kamu tahu tentang gotong royong, Wahyu? Nah, menurut aku, gotong royong itu adalah bekerja sama atau saling membantu di setiap kegiatan atau tugas yang dilakukan secara berkelompok. Manfaat bekerja sama itu agar menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja.
Jadi kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus menumbuhkan nilai-nilai gotong royong atau bekerja sama di tempat kerja maupun di masyarakat. Saya mau tanya nih, bagaimana menerapkan nilai gotong royong di lingkungan tempat kamu bekerja, Gun? Apakah sejauh ini di lingkungan kamu bekerja sudah menerapkan nilai gotong royong? Loh, sebentar. Kok jadi keroyokan gini pertanyaannya? Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama nih, Mas Wahyu. Mungkin bentuk penerapannya bisa berupa teamwork. Halah, so Inggris kamu, Gun. Lah, itu kan emang bahasa ibu kok. Oke, lanjut. Ya, ada kerjasama untuk meringankan beban pekerjaan juga dan dapat mengefisien waktu, gitu loh. Oke, sekarang aku udah paham ya. Nah, udah lengkap sekali pembahasan kita tentang aneka. Sekarang aku lebih paham lagi bahwa salah satu dari gagasan ASN mampu menerapkan nilai-nilai aneka adalah dengan revolusi mental. Apa masih ada yang lain, Vin, menurut kamu? Ya, menurut saya sih cukup. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita ambil konklusi bahwa orang yang berintegritas selalu sadar bahwa nilai-nilai kehidupan positif yang ditanam ke dalam pribadinya akan tumbuh untuk menjaga dirinya. Kalau dari kamu apa, Yu? Kalau aku sih ada satu konklusi nih. Satu-satunya kemampuan mutlak yang ada dalam kuasa Anda di tempat bekerja adalah kesediaan Anda untuk memberikan yang terbaik melalui etos kerja Anda. Keren gak, Gun? Kalau kamu apa, Gun? Coba. Iya. Keren. Nah, sekarang giliran aku ya. Remember, teamwork began by building trust, and the only way to do that is to overcome our need for invulnerability. Mantap kan, Mer? Gimana dari kamu? Lah, keluar lagi toh bahasa ibunya. Oke. Sekarang dari aku ya. Kalau menurut aku, reformasi tanpa revolusi mental akan terjebak dalam pola lama. Ketika mental belum direvolusi, orang-orang akan tiarap saat mereka dipaksa untuk mengikuti perubahan. Sejatinya, mereka tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, gimana kalau kita nyanyi sama-sama? Menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita sebagai perwujudan nilai nasionalisme kita. Gimana? Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baiklah, demikianlah video podcast kami dari kelompok P33 tentang gagasan nilai-nilai aneka pada aparatur sipil negara sebagai tugas asinkronus 6 pada agenda 2. Kami dari kelompok P33 mengucapkan terima kasih atas segala dukungan terhadap video ini dan kami memohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam podcast ini. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.